Halo teman-teman, salam sehat, salam bahagia. Kali ini saya akan mereview sebuah buku, dan yang saya review adalah buku saya sendiri. Judulnya Art and Jung, Seni dalam Sorotan Psikologi Analitis Jung, diterbitkan oleh Antara Publishing, dicetak kira-kira 3.000 eksemplar, dan mendapat sambutan yang cukup baik, alhamdulillah. Sekarang tinggal beberapa puluh. Buku ini tidak tebal, hanya 140 halaman. Ya, dan kita akan bicarakan ini. Saya coba. Oke, pertama adalah judulnya kan Seni dan Jung, Art and Jung. Kenapa seni? Yang menjadi topik karena seperti layaknya orang Indonesia, saya suka seni. Kita bangsa yang suka berkesenian. Saya sering memperhatikan kenapa seni itu begitu penting. Ya. Kenapa seni bisa membuat orang suka, kenapa seniman bisa membuat sebuah karya seni yang hebat, kenapa seni dikatakan bisa membangun sebuah peradaban bangsa. Lalu sebagai orang yang pernah belajar psikologi, maka saya tentu mulai dengan mencoba mencari tokoh-tokoh atau teori yang bisa menjelaskan tentang seni. Dari pencarian itu, maka sampailah saya pada sebuah nama yaitu Carl Gustav Jung. Beliau adalah seorang psikiater, tapi juga psikolog, namun juga sekarang sudah dianggap sebagai melebihi bidangnya, ya, sebagai budayawan, sebagai inspirator, sebagai sejarawan, berpengaruh besar pada pop art dan pop culture. Ya. Banyak predikat yang dia miliki. Saya mulai dari Jung. Pada saat saya kuliah di psikologi, pada tahun 70-an itu, memang nama Jung tidak terlalu terdengar. Dia tenggelam oleh nama-nama besar seperti Sigmund Freud, Lewin, kemudian Maslow, ya, dan yang lain-lain. Dia tidak terlalu banyak dibicarakan. Kuliahnya pun singkat. Bahkan untuk spelling namanya saja masih keliru. Saya di Bandung itu menyebut Jung itu Jung. Jadi seperti bahasa Sunda. Jung kaditu, Jung kadieu. Jadi masih keliru. Yang sebenarnya adalah Carl Gustav Jung. Nah, Jung sendiri itu adalah seorang Swiss ya, yang berbahasa Jerman. Jadi kesulitan saya pertama waktu membuat buku ini adalah mencari literatur. Literatur Jung berbahasa Indonesia sangat sedikit, bahkan bisa dibilang bisa dihitung dengan jari. Umumnya literaturnya berbahasa Inggris, itu pun terjemahan dari bahasa Jerman. Jadi saya terpaksa membeli yang berbahasa Inggris dari Amazon. Tapi untunglah akhirnya bisa dapat juga sekitar 17 referensi untuk bisa membuat buku itu. Nah, tulisannya Jung itu kalimatnya panjang-panjang, kadang tabrakan, dan konsepnya itu misterius. Tapi justru karena misterius itu yang menurut saya membuat daya tarik. Kita jadi penasaran apa sih yang dia maksud. Lalu kita coba mendalami dan sampai kita pada satu titik, oh ini yang dia maksud. Nah, ketika oh ini yang kita maksud, dia maksud adalah itu, maka muncullah sebuah rasa gembira, semangat. Jadi ketagihan untuk mengikuti lagi lebih dalam tentang teori. Di Indonesia, Jung cukup terkenal sebetulnya. Sekarang. Di dunia ini, Jungian, orang-orang yang mengikuti ajaran Jung, ya, membuat klinik, membuat terapi, atau kelompok diskusi, itu disebut Jungian. Banyak sekali dan sudah lama. Di Indonesia sendiri, saya perhatikan 2-3 tahun belakangan ini mulai muncul beberapa komunitas yang aktif sekali untuk membahas tentang Jung, baik secara teoritis maupun melakukan terapis. Dan uniknya, mayoritas dari anggota komunitas itu adalah milenial yang cerdas-cerdas. Ya. Yang keistimewaan dari Jungian ini adalah untuk atau to become a Jungian analysis atau terapis, itu tidak perlu latar belakang psikologi atau psikiatri, bisa dari mana saja. Dengan catatan, harus siap mengikuti pelatihan. Pelatihannya itu sekitar 3-4 tahun untuk menjadi Jungian terapis. Dan sebelum menjadi Jungian terapis, dia harus diterapi sendiri, terapi dulu oleh senior-seniornya. Jadi sama seperti psikoanalisis, sebelum kita bisa menganalisis orang lain, kita harus siap untuk dianalisis diri kita dalam sebuah proses yang namanya clear analysis. Begitu juga Jung. Sebelum bisa menterapi, kita harus diterapi dulu,
Kita harus berani untuk mengkonfrontasi ketidaksadaran kita, sampai kita bisa menemukan diri kita siapa, baru kita boleh menterapi orang lain. Jung sendiri itu lahir di Catskill, ya. Ayahnya seorang pendeta yang Protestan yang sangat aktif. Tapi menurut Jung, ayahnya itu dualistis. Jadi di satu sisi dia sangat tekun mempelajari agama, tapi di sisi lain dia sangat sanksi pada apa yang dia pelajari. Ibunya juga dualistis. Seorang cenayang, seorang mediator atau medium untuk bicara dengan roh halus. Ibunya itu, kata Jung, saya menemukan ibu saya itu malam hari. Seorang ibu yang penuh kasih sayang, hangat, perhatian. Tapi ketika siang hari saya bertemu ibu yang lain, kasar, kaku, pemarah. Nah, dualistis atau dualisme ini menjadi dasar teori dari Jung. Seperti yin dan yang. Bahwa teori Jung itu menurut saya itu adalah psychology of opposition. Jadi setiap orang itu punya dua kutub yang berbeda dalam dirinya yang saling bertolak belakang. Hal itu nanti akan saya bahas dalam sesi berikutnya. Juga biografi tentang Jung saya akan teruskan dalam sesi yang lain. Sampai jumpa.